Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas untuk rangkuman materi pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk kelas 8 di semester genap. Setidaknya ada 8 bab yang akan saya bahas dalam video kali ini. Untuk yang pertama, saya akan bahas bab yang ke-8. Judulnya setia beribadah, berdoa dan membaca Alkitab. Yang kedua, bab yang ke-9, tantangan iman masa kini. Yang ketiga, bab yang ke-10, judulnya hidup berkelimpahan. Yang keempat, bab yang ke-11, mengapa bersyukur. Yang kelima, bab yang ke-12, bersyukur bukan sekedar pasrah. Yang keenam, bab yang ke-13, memilih untuk bersyukur. Yang ketujuh, bab yang ke-14, bersyukur dalam situasi sulit. Yang ke-8, bab yang ke-15, Allah tetap bekerja. Jadi ada 8 bab yang akan saya bahas dalam video kali ini. Jangan lupa ya untuk kelas 8 tetap tersenyum. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selanjutnya anak-anak, kita akan masuk di rangkuman bab yang ke-8, judulnya setia beribadah, berdoa dan membaca Alkitab. Untuk bahan Alkitab kita bisa lihat dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-18 dan kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Kita akan lanjut di pembahasan kita. Ibadah, berdoa, dan membaca Alkitab merupakan napas hidup orang beriman. Sebagai napas hidup, 3 hal itu merupakan penopang utama bagi kehidupan orang beriman. Jadi baik ibadah, baik kita berdoa, baik juga untuk membaca Alkitab, ini merupakan napas hidup bagi orang beriman. Artinya, kalau kita tidak membaca Alkitab, tidak berdoa, dan tidak beribadah di dalam kehidupan kita, sepertinya kita kehilangan hal yang penting di dalam kehidupan kita. Nah, manusia kalau tidak bernapas berarti sudah mati. Nah, demikian dengan kehidupan beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Yang namanya napas itu sangat-sangat penting, dan napas itu merupakan kebutuhan utama juga dibagi kehidupan seorang yang namanya manusia. Manusia yang hidup adalah manusia yang bernapas. Nah, napas ini juga dikatakan sebagai penopang di dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Ada banyak alasan yang menghalangi remaja untuk setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Nah, kesadaran untuk menjadikan ibadah, doa, dan membaca Alkitab sebagai napas hidup haruslah lahir dari dalam diri sendiri. Dengan demikian, iman kamu semakin bertumbuh dalam ketaatan kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi Bapak sadar bahwa memang di dalam kehidupan kalian sebagai remaja pasti ada banyak alasan ataupun tantangan untuk kalian susah di dalam membaca, di dalam berdoa, dan beribadah di dalam kehidupan kalian. Mungkin sebagian siswa yang jawab di pertanyaan yang di pembahasan mengatakan bahwa alasan beribadah, malas berdoa, dan membaca Alkitab biasanya karena teknologi atau keseringan bermain handphone dan lain sebagainya. Sebenarnya itu alasan bagus dan juga alasan tepat, tetapi handphone juga bisa diisi Alkitab. Nah, tetapi pada dasarnya yang menjadi kendala manusia untuk tetap setia beribadah, tetap setia berdoa, tetap setia baca Alkitab, karena biasanya hal itu membosankan. Hal itu begitu-begitu saja. Rasanya ketika membaca Alkitab dengan tidak membaca Alkitab biasa-biasa saja, Pak. Nah, sebenarnya apapun alasan kalian, tetapi yang penting adalah kesadaran di dalam diri kalian. Kalau sudah ada kesadaran, maka untuk melakukannya tidak perlu dipaksa-paksa atau tidak perlu dengan cara yang tidak benar.
Kalau manusia memiliki kesadaran di dalam hatinya, maka kesadaran itu mendorongnya untuk melakukan sesuatu, termasuk setiap beribadah, setiap berdoa, dan membaca Alkitab di dalam kehidupannya. Dan itu bukti bahwa kita taat akan Allah di dalam Yesus Kristus. Selanjutnya anak-anak kita lihat untuk rangkuman bab yang ke-9, judulnya Tantangan Iman Masa Kini. Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Ini pencobaan Yesus di padang gurun oleh iblis. Tidak ada manusia yang hidup tanpa menghadapi tantangan. Setuju ya anak-anak? Tidak ada manusia hidup ya bebas tanpa tantangan. Entah tantangan dari dalam maupun tantangan dari luar dirinya sendiri. Semua orang dalam segala usia pernah menghadapi tantangan dalam berbagai bidang kehidupan. Misalnya di bidang ekonomi, di bidang kesehatan, di bidang keuangan, di bidang keluarga, dan lain sebagainya. Semua orang dari usia muda sampai usia dewasa, sampai tua, pasti pernah menghadapi tantangan di dalam kehidupannya. Tidak ada manusia terlepas dari tantangan. Namun dengan demikian, sikap tiap orang dalam menghadapi tantangan itu berbeda. Jadi, perbedaan di dalam menghadapi tantangan adalah pada sikap seseorang. Kalau orang yang menghadapi tantangan dengan keyakinan bahwa tantangan itu akan segera berlalu, maka dia menang terhadap tantangan tersebut. Tetapi kalau sikap seseorang menunjukkan bahwa tantangan ini berat, saya tidak mampu, maka dia tidak mampu melewatinya. Jadi sikap kita sangat penting ya anak untuk menghadapi tantangan di dalam kehidupan kita. Nah, tantangan kita hari-hari adalah menghadapi masa pandemi. Bapak tahu dan Bapak sadari bahwa memang pandemi ini menggoncangkan ya, bukan hanya Indonesia tapi dunia secara keseluruhan. Kita dibatasi dalam beribadah, jumlahnya dibatasi juga dalam belajar seperti ini, tidak tatap muka tapi melalui online. Tetapi ya, sikap kita di dalamnya bagaimana? Kalau kalian berpikir bahwa online hanya begitu-begitu saja, harusnya datang tatap muka, nah itu kesalahan ya anak-anak. Jadi kalau mau daring, mau tatap muka, semangat kita sama. Itu yang sikap yang benar di dalam menghadapi tantangan. Jika kalian berpikir bahwa tatap muka dan daring itu memiliki perbedaan yang sangat besar dan tidak menguntungkan, misalnya daringnya tidak kalian suka, tatap muka kalian suka. Nah, sudah hampir setahun lebih kita menjalankan daring, namun setahun ya kita menjalankan daring. Nah, manfaatnya bagi kalian itu apa? Harus kalian pahami bahwa tantangan ya yang kalian hadapi harusnya mendatangkan manfaat di dalam kehidupan kalian. Bagi orang Kristen, panduan dalam menghadapi tantangan adalah Alkitab yang menjadi kabar baik bagi tiap orang beriman. Jadi untuk kita adalah Tuhan. Kalau kita menghadapi tantangan dalam kehidupan kita, panduannya kita atau tujuannya kita atau standar yang kita gunakan adalah Alkitab. Alkitab tidak mungkin salah. Nah, kesetiaan kita dalam berdoa dan membaca Alkitab akan menuntun dalam menghadapi tantangan sehingga kita tidak hanyut dalam pusaran kehidupan. Jadi kesetiaan kita dalam membaca, berdoa, dan beribadah ternyata itu membuat kita itu mampu menghadapi berbagai tantangan di dalam kehidupan kita sehingga kita tidak terhanyut yang namanya dengan masalah atau tantangan yang kita hadapi. Sebaliknya ya, kita akan menjadi teguh, kuat, dan tidak hanyut karena dipandu oleh ajaran iman Kristen yang tertuang dalam Alkitab. Jadi kita boleh melihat ya, kalau orang yang setia beribadah, berdoa, membaca Alkitab di dalam kehidupannya, badai yang dihadapi bukan membuat dia semakin takut, semakin menjauh dari Tuhan, tetapi membuat dia semakin kuat di dalam Tuhan. Karena dia tahu bahwa apapun yang dialami pasti mendatangkan kebaikan di dalam kehidupannya. Ya. Orang beriman memahami tantangan sebagai ujian iman dan bukan bayangan yang harus ditakuti dan dihindari. Jadi kalau kita adalah orang beriman, seharusnya tantangan kita anggap itu sebagai ujian iman, bukan hal yang perlu kita takuti, bukan hal yang perlu kita hindari. Tantangan pasti akan menghampiri kehidupan kita, tetapi kita percaya tantangan yang kita hadapi adalah tantangan yang biasa-biasa saja, masalah yang biasa-biasa saja, yang Tuhan tidak
taruh dalam kehidupan kita melebihi batas kemampuan kita. Jadi ada kekuatan yang Tuhan taruh di dalam tantangan yang kita hadapi. Coba kalian perhatikan, ya. Kalau kalian masih bisa sekolah, saya kalian syukuri dalam kehidupan kalian. Sementara ada banyak anak-anak di luar sana yang menjadi pengemis dan meminta di jalan karena tidak mampu untuk bersekolah. Kalau kalian berpikir hari ini kalian kekurangan dalam kehidupan kalian, dalam keluarga kalian, ingat masih ada orang di luar sana yang lebih memprihatinkan kehidupannya daripada kalian. Syukurilah apa yang kalian miliki dan jalanilah apa yang ada pada kehidupan kalian. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang kamu miliki dan Bapak percaya kasih karunia Tuhan cukup bagi kehidupan kalian. Selanjutnya anak-anak kita akan masuk di rangkuman bab yang ke-10. Judulnya hidup berkelimpahan. Bahan Alkitab kita bisa lihat dalam Mazmur pasal 37 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-26 dan kitab 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-54 sampai 58. Selanjutnya kita lihat bahwa di dalam Tuhan kita bisa mengalami hidup berkelimpahan. Hidup berkelimpahan bukan hanya dari aspek material, tetapi juga spiritual. Nah, kita di dalam Tuhan, Bapak percaya pasti mengalami hidup berkelimpahan. Nah, hidup berkelimpahan yang dimaksudkan di sini adalah bukan hanya aspek materi ya, tetapi juga spiritual. Sebagai contoh, orang yang hidupnya berkelimpahan secara materi tapi tidak secara spiritual, misalnya sudah punya iPhone tapi pengen Apple ya, sudah punya Apple pengen apa lagi, biasanya seperti itu. Nah, hal yang seperti itu bukan kelimpahan secara spiritual. Nah, kalau orang berkelimpahan secara materi dan spiritualnya bagus, biasanya apapun yang dia miliki dia selalu syukuri, karena itu merupakan bagian dari anugerah Tuhan di dalam kehidupannya, bisa mensyukuri apa yang dimiliki. Nah, baik secara material dan spiritual seimbang di dalam kehidupan kita. Kalau orang yang biasanya ya hidup berkelimpahan secara materi, ketika mengalami kekurangan biasanya dia mengeluh mengomel. Nah, spiritualnya tidak mengalami kelimpahan secara benar. Nah, kita lihat bahwa kunci dari hidup berkelimpahan adalah mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi, percaya pada janji Tuhan, dan mengalami kuasanya. Di sini ada sekitar 5 hal yang harus kita pahami untuk mengalami kelimpahan dalam Tuhan. Yang pertama, kita harus mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Sepenuh hati tidak ada dua-duanya, ya. Satu, ya sepenuh hati. Yang kedua, segenap jiwa. Baik di dalam perasaan kita, di dalam pikiran kita itu mengasihi Tuhan tanpa setengah-setengah, tulus. Nah, segenap akal budi, ya, akal yang kita miliki, keberadaan kehidupan kita mengasihi Tuhan, ya. Terus yang keempat, percaya pada janji-janjinya. Kita harus percaya pada janji Tuhan, bahwa di dalam Tuhan ada kelimpahan, di dalam Tuhan ada kemenangan. Kita harus percaya kepada janji Tuhan. Yang terakhir, kita harus mengalami kuasanya. Apa kuasa Tuhan yang kita alami dalam kehidupan kita? Hari ini kalau kita bisa berjalan, kita bisa merasakan udara yang segar, kita bisa melihat dengan mata yang kita bisa merasakan ya pahit manisnya makanan dan minuman yang kita rasakan, yang kita makan minum. Itu sudah merupakan bagian dari kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Kenapa Bapak bilang demikian? Coba kalian pergi ke rumah sakit. Ada banyak orang yang mengeluh, ada banyak orang yang tidak bisa bernapas dengan udara yang gratis, menggunakan tabung oksigen, ya, makan disuapin dan lain sebagainya. Mereka secara fisik mengalami yang namanya sakit. Oleh karena itu, kita yang hidup, yang sehat hari ini, kita banyak-banyak bersyukur bahwa kelimpahan yang kita miliki bukan hanya materi kita, tetapi spirit kita, roh kita juga perlu diperhatikan. Supaya apa? Supaya kemenangan sejati boleh kita terima di dalam Tuhan. Kelimpahan sejati bisa kita terima bersama dengan kuasanya
yaitu dalam Roh Kudus, sukacita, damai sejahtera boleh ada di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Selanjutnya kita masuk di rangkuman bab yang ke-11, judulnya Mengapa Bersyukur. Untuk bahan Alkitab bisa lihat dalam Amsal pasal 17 ayat yang ke-22, Filipi 4 ayat yang ke-4 sampai 7, dan kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Nah, kita lanjut ke materinya. Bersyukur adalah permintaan Tuhan untuk anak-anaknya. Jadi ingat, bersyukur adalah permintaan Tuhan bagi kita semua. Bersyukur harus dilakukan dalam segala keadaan. Ingat, bersyukur bukan hanya di dalam kelimpahan, di dalam kekurangan juga kita patut bersyukur. Di dalam sedih sekalipun kita tetap bersyukur. Jadi bersyukur itu di segala keadaan kehidupan kita. Bukannya waktu kita dapat uang banyak atau dapat sesuatu yang baik dari Tuhan lalu kita bersyukur. Hal yang buruk sekalipun kita patut bersyukur. Banyak manfaat dari bersyukur, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang-orang di sekitar kita. Dengan hidup bersyukur, badan kita menjadi lebih sehat dan kita pun menjadi lebih bersemangat dalam menjalani kehidupan. Nah, ternyata ada banyak sekali manfaat dari ketika kita mampu bersyukur. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang lain di sekitar kita. Nah, sebagai contoh, kalau kita mengalami namanya misalnya hari ini kita bohongi orang lain, hari ini mungkin kita difitnah orang lain, mungkin hari ini kita mengalami masalah dalam kehidupan kita dan lain sebagainya, mungkin ada kita yang kehilangan keluarga dan lain sebagainya. Nah, mungkin kita mampu bersedih ya, kita merasakan kesedihan dan lain sebagainya, tetapi kita mampu mengucap syukur di dalamnya. Nah, orang-orang di sekitar kita juga merasakan ternyata orang Kristen, orang yang mampu bersyukur walaupun keadaan dialaminya adalah keadaan yang buruk. Nah, hal itu bisa membuat orang lain termotivasi untuk melakukan seperti yang kita lakukan. Nah, ternyata dengan bersyukur juga membuat kita lebih bergairah atau lebih bersemangat di dalam kehidupan kita ya. Seperti Amsal 17 itu katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengerikan tulang ya. Artinya sukacita itu penting di dalam kehidupan kita sebagai manusia untuk kita boleh menjalankan kehidupan ini dengan penuh ucapan syukur. Para ahli kesehatan umumnya menyetujui bahwa ada kaitan erat antara hati yang gembira dengan hidup sehat. Jadi para ahli sendiri sangat menyetujui bahwa hati yang gembira dengan hidup sehat itu ada kaitannya. Dengan hidup bersyukur kita juga akan lebih mudah berteman. Sebaliknya seseorang yang suka mengeluh dan mengomel biasanya akan mengalami kesulitan dalam pergaulan. Jadi kalau kalian banyak ngomel-ngomel dalam kehidupan kalian, mudah marah ya, mudah kasar, mudah apalagi ya. Ya banyaklah mengeluh. Biasanya teman kalian menghindari kalian. Tanpa kalian sadari ya, hal itu membuat orang menjauh dari kehidupan kalian. Selanjutnya anak-anak kita masuk di rangkuman materi bab yang ke-12, bersyukur bukan sekedar pasrah. Bahan Alkitab bisa dilihat dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18. Selanjutnya kita lihat materinya, bersyukur kepada Tuhan adalah tindakan aktif bukan pasif yang dilakukan secara otomatis. Jadi bersyukur ini merupakan tindakan aktif ya. Aktif artinya secara kontinu kita lakukan, secara terus menerus kita lakukan, secara konsisten kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bukan pasif ya, kita hari ini bersyukur, besok mengeluhnya, lusanya bersyukur, lalu minggu depannya mengeluh tidak. Bersyukur itu keputusan di dalam kehidupan kita untuk kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Nah, untuk itu kita harus sungguh-sungguh memahami mengapa perlu memelihara sikap bersyukur. Kita bersyukur karena memiliki Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita dan Dia memelihara kita dengan sungguh baik. Jadi, hal yang pertama yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita adalah kita harus bersyukur memiliki Tuhan Yesus. Karena kita percaya Tuhan Yesus sanggup memelihara kehidupan kita. Tuhan Yesus sanggup menyediakan apa yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ya, tindakan
kita untuk bersyukur adalah tindakan yang aktif yang terus-menerus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Karena kita percaya Tuhan sanggup memelihara kehidupan kita dengan baik. Nah, menceritakan pengalaman bagaimana Tuhan memelihara kita akan membawa orang lain juga belajar hidup bersyukur. Nah, menceritakan, kita juga belajar ya anak-anak di dalam kehidupan kita. Kalian sebagai anak-anak Tuhan, orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Nah, kalian harus punya pengalaman yang perlu kalian ceritakan kepada orang-orang lain. Sehingga orang lain lihat, oh ternyata dia mampu bersyukur walaupun kata kehilangan orang tuanya, dia mampu menjalani kehidupannya walaupun keluarganya kata ya pas-pasan dan tidak mampu, tetapi dari kehidupannya dia tidak kelihatan muram, dia tidak kelihatan sedih, tapi dia selalu menunjukkan muka yang tersenyum. Orang bisa melihat kesaksian kehidupan kita. Orang bisa belajar juga bersyukur melalui apa yang kita bagikan bagi mereka atau pengalaman kehidupan kita. Jangan hanya membagikan masa yang pahit ya. Bukan hanya membagikan sesuatu yang buruk yang kita alami. Sesuatu yang buruk yang kita alami kita simpan, kita doakan supaya yang buruk yang terjadi dalam kehidupan kita boleh mendatangkan kebaikan. Karena kita percaya Tuhan pasti menolong kehidupan kita, Tuhan pasti menyediakan yang terbaik walaupun hal buruk sekalipun yang kita alami. Tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup memelihara kehidupan kita dengan baik. Puji nama Tuhan, kita masuk di rangkuman bab yang ke-13, judulnya memilih untuk bersyukur. Bahan Alkitab terdapat dalam kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat 17 sampai 26. Selanjutnya kita masuk di pembahasan hidup bersyukur tidak tergantung pada situasi dan kondisi di luar diri kita. Jadi hidup bersyukur itu bukan ditentukan sesuatu yang di luar diri kita ya anak-anak. Misalnya orang mengeluh tentang suatu hal, lalu kita juga ikut mengeluh. Atau situasi-situasi buruk terjadi di sekitar kita, kita juga ikut mengeluh dan lain sebagainya. Intinya bersyukur itu bagian di dalam kehidupan kita sendiri. Kalau kita mampu mewujudkan bersyukur di dalam kehidupan kita, maka kondisi yang terjadi, hal-hal buruk terjadi di sekeliling kita, bahkan di dalam kehidupan kita, tidak membuat kita untuk tidak bersyukur. Nah, dalam keadaan susah dan berat pun sebetulnya kita dapat memilih untuk bersyukur. Jadi mau berat pun masalah yang kalian hadapi, sebenarnya kalian bisa kalian memilih untuk tidak bersyukur. Tetapi di sini kita diajarkan untuk kita memilih bersyukur seberat apapun masalah yang kita hadapi, bukan sebaliknya. Nah, Nabi Habakuk dan Nabi Yeremia adalah contoh orang yang dapat tetap bersyukur walaupun mereka tengah mengalami kesusahan. Mereka tidak patah semangat dan mengeluh dalam penderitaannya. Jadi untuk kita belajar untuk bersyukur dalam kehidupan kita, kita belajar dari Nabi Habakuk dan juga Nabi Yeremia. Sebenarnya ya mereka sedang menghadapi masalah-masalah di dalam kehidupan mereka, tetapi kita bisa melihat mereka mengambil suatu pilihan yang baik, yaitu memilih untuk tak bersyukur apapun yang menjadi persoalan yang mereka hadapi. Jadi demikian di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Masalah seberat apapun, sebenarnya ada pilihan di dalam kehidupan kita. Apakah kita mensyukurinya atau kita mengeluh atau mengomel? Nah, kita lanjut 4 hal yang dapat kita lakukan untuk belajar selalu bersyukur. Jadi kita akan belajar 4 hal yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita untuk kita belajar selalu bersyukur. Bahkan dalam hidup yang berat sekalipun. 1. Fokuskan pikiran pada kasih dan karunia Tuhan. Jadi yang pertama kita harus fokuskan baik kasih kita, pikiran kita ya kepada kasih karunia Tuhan. Nah, lihat sekeliling kita selalu ada hal yang bisa kita syukuri. Kita bisa lihat di dalam kehidupan kita, lihat di sekitar kita, ternyata masih ada hal yang patut kita syukuri. Walaupun seburuk apapun yang terjadi. Misalnya kayak hari ini orang-orang yang mengalami bencana yang ada di NTT sana, Bapak juga melihat bagaimana rumah hanyut, jembatan putus dan lain sebagainya, banyak korban yang hilang dan yang meninggal. Mungkin Bapak katakan kita wajib bersedih,
kita wajib berduka, tetapi ada hal yang perlu kita syukuri di dalam kehidupan kita di luar hal yang buruk terjadi. Yang kedua, jangan mengeluh. Buanglah kata-kata negatif dari mulutmu. Nah, yang kedua nih, kita belajar untuk tidak mengeluarkan kata-kata negatif ya. Kita diajar untuk membuang jauh perkataan-perkataan negatif, perkataan yang bisa menghina orang lain, perkataan-perkataan yang bisa membuat orang terluka. Itu dibuang jauh dari mulut kita masing-masing. Sebaliknya, selalu ucapkan kata-kata yang positif, yang membangun semangat. Kata-kata yang kita ucapkan besar sekali pengaruhnya kepada hati kita. Jadi, kita buang yang negatif, kita perkatakan yang positif. Misalnya, walaupun orang itu melakukan hal yang salah, kita ingatkan dia ya dengan kata-kata yang membangun. Kamu tidak boleh melakukan hal yang seperti ini loh. Hal ini bisa membuat kamu begini. Justru kita menggunakan kata-kata yang membangun dia, bukan ketika dia melakukan kesalahan kita mencaci maki, kamu memang begini, bodoh ini. Tidak boleh seperti itu. Kita harus buang kata negatif, kita keluarkan kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun bagi orang lain. Karena kita tahu perkataan yang kita ucapkan bisa pengaruh dalam kehidupan kita. Coba kalian, kalau kalian berkata kasar kepada teman kalian akan kepikiran hal itu sepanjang hari itu. Kenapa ya saya bisa berkata kasar? Hal itu pengaruh di dalam kehidupan kalian. Selanjutnya kita lihat bahwa yang ketiga ya, lakukan hal-hal yang baik dan berguna bagi orang lain. Lakukan hal yang baik dan berguna bagi orang lain. Ketika masalah dan kesusahan datang, janganlah pasif, harus kita aktif ya. Jangan biarkan diri kita jatuh pada sikap mengasihani diri sendiri. Ketika kita berbuat kebaikan pada lain, kita juga merasakan kegembiraan. Belajar untuk melakukan hal yang positif, hal yang baik bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Jangan kita membiarkan diri kita kayak terpuruk, susah bangkit nanti. Misalnya kita melakukan kesalahan nih, ya udah, kalau kita melakukan kesalahan hari ini, kita belajar untuk tidak melakukannya lagi, dan kita putuskan untuk tidak melakukannya lagi. Dan keempat, membuat catatan harian tentang hal yang kita syukuri dan dari hari ke hari. Ini juga boleh kalian lakukan ya. Catat hal yang baik yang harus kalian syukuri, misalnya punya bapak, punya mama, punya keluarga yang lengkap, terus kalian masih bisa dikasih kesehatan, mata bisa melihat dengan baik, mulut bisa berbicara dengan baik, badan sehat, apalagi ya. Intinya semua tubuh kita berfungsi dengan baik. Belajar untuk buat catatan dari hari-hari, masa hari ini, besok, seterusnya, supaya mengalir ucapan syukur dari hati kita walaupun situasi sulit yang kita hadapi. Puji nama Tuhan, kita masuk di rangkuman bab yang ke-14, bersyukur dalam situasi sulit. Anak-anak, untuk bahan Alkitab bisa lihat dalam Roma pasal 5 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat, dan kitab Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-18 sampai 21, dan 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-8. Selanjutnya kita lihat ke materinya. Bersyukur adalah sikap hidup yang ditunjukkan baik pada saat yang suka maupun duka. Bersyukur dalam situasi sulit justru menunjukkan bahwa hidup kita ada dalam kuasa Allah. Ingatlah, Tuhan lebih besar daripada masalah apapun yang kita miliki. Jadi bersyukur adalah sikap yang ditunjukkan ya di dalam kehidupan kita. Kalau kita menghadapi masalah besar, masalah sulit, dan baik suka maupun duka. Jadi sikap bersyukur itu harus kita miliki. Nah, bersyukur dalam situasi yang sulit, justru hal itu mampu menunjukkan bahwa kita ini hidup benar-benar ya kebergantungan sama Tuhan, tergantung sepenuh sama Tuhan, bukan bergantung kepada kekuatan sendiri, kekuatan orang lain. Tetapi kita percaya semua yang kita hadapi dalam kehidupan kita ya, kita percaya kita di dalam Tuhan pasti akan mengalami jalan keluar atau mendapati jalan keluarnya. Kita harus selalu ingat di dalam kehidupan kita bahwa Tuhanlah lebih besar dari masalah yang apapun yang kita miliki. Ingat, masalah yang kita miliki tidak membuat Allah itu kecil. Justru masalah yang kita hadapi membuat Allah itu semakin besar dalam kehidupan kita. Sehingga kebergantungan kita sama Tuhan adalah kebergantungan yang luar biasa, atau kebergantungan yang sepenuhnya kita percaya kepada Tuhan.
Puji nama Tuhan, kita masuk di rangkuman bab yang terakhir, yaitu bab yang ke-15, Allah tetap bekerja. Untuk bahan Alkitab, Roma pasal yang ke-8 ayat 26 sampai 39 dan 2 Korintus pasal 11 ayat 13 sampai 27. Selanjutnya anak-anak kita masuk di materi pembahasan Allah bekerja dalam segala sesuatu. Ingat, Allah bekerja di dalam segala sesuatu, suka maupun duka, baik kalian dalam senang, suksa, sedih, gembira, cemas, khawatir, Allah bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan, seperti dalam hidup Rasul Paulus. Ya, jadi baik suka maupun duka yang kalian hadapi, ingat bahwa Allah bekerja di dalamnya. Tujuannya apa? Mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kalian. Ini yang dialami oleh Paulus. Akan tetapi bukan berarti kita tidak usah berbuat apa-apa, hanya pasif dan pasrah. Jadi bukan berarti kita ketika kita tahu Allah bekerja di dalamnya lalu kita pasrah aja. Ya udahlah, saya tidak bisa mengerjakan matematika, saya pasrah aja biar Tuhan yang bekerja di dalamnya. Kan Tuhan mendatangkan kebaikan. Tidak seperti itu. Ketika kita bersyukur kepada Tuhan yang adalah bekerja di dalam segala sesuatu di dalam kehidupan kita, baik suka maupun duka, hal itu tidak membuat kita diam. Hal itu membuat kita usaha dengan sungguh-sungguh, sehingga kita bisa melakukan suatu hal di dalam masalah yang kita hadapi. Seperti kita tidak bisa matematika, tidak bisa bahasa Inggris, kita latih terus, sehingga kita menjadi orang-orang yang pintar, dan kita juga menjadi orang-orang yang bisa diandalkan di dalam mapel yang sesulit sekalipun. Oleh karena itu, kita harus bersikap aktif. Nah, sikap aktif yaitu dengan menunjukkan sikap mengasihi Allah dalam kehidupan sehari-hari. Mengasihi Tuhan berarti 1, kita akan selalu mengingatnya. 2, kita akan selalu berusaha menyenangkannya. 3, kita akan selalu menghargai setiap pemberiannya. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita, kita akan selalu ingat kasih Tuhan di dalam kita. Bagaimana Tuhan menolong kehidupan kita di masa-masa yang lampau, Tuhan yang sama akan menolong kita masa sekarang, dan Tuhan yang sama akan menolong kita di masa yang akan datang. Kita selalu ingat akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Yang kedua, kita akan selalu berusaha menyenangkan hati Tuhan. Ada bagian kita yang kita lakukan, kita berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Hal yang buruk yang tidak boleh kita lakukan, kita tinggalkan. Kita lakukan yang baik, supaya itu bisa menyenangkan hati Tuhan, dan kita selalu menghargai setiap pemberian Tuhan. Apapun pemberian Tuhan dalam kehidupan kita selalu menghargai. Oh, hidungku mancung ke dalam, Pak. Mancung ke samping, Pak. Rambutku ikal-ikal, Pak. Rambutku keriting, warna kulit hitam. Kita harus bersyukur apapun pemberian Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak ada kata untuk tidak bersyukur. Tuhan tidak akan mengecewakan orang yang telah berusaha menunjukkan kasih kepadanya. Ingat, Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang berusaha untuk menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Tidak pernah, ya. Firman Tuhan berkatakan tidak pernah ditemukan orang yang mengandalkan Tuhan, orang mengasihi Tuhan di dalam kehidupannya, ya, anak cucunya meminta-minta, ya. Orang yang mengandalkan Tuhan selalu diberkati oleh Tuhan. Itu jaminan janji firman Tuhan bagi kehidupan kita. Puji nama Tuhan untuk kelas 8, untuk materi rangkuman kita telah selesai dari bab yang ke-8 sampai dengan bab yang ke-15 di semester 2. Kiranya video rangkuman ini dapat berguna, dapat bermanfaat di dalam kehidupan kalian. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak ucapkan terima kasih bagi kalian kelas 8 yang telah mengikuti untuk pembelajaran daring di pendidikan agama Kristen di semester 2. Bapak percaya kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan cinta kasih-Nya di dalam Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dan Roh Kudus selalu menyertai kehidupan kalian dimanapun kalian berada. Kiranya penyertaan Tuhan selalu baru di dalam kehidupan kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kelas 8.